Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para asisten, KTU, koordinator, dan seluruh pegawai pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Bengkulu. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Pagi hari ini Senin 10 Oktober 2022, jadwal apel gabungan sebagai bentuk yang harus terus-menerus saya sampaikan sebagai pembekalan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita mempunyai nilai-nilai dasar sebagai ASN, yaitu berakhlak. Ini perlu saya sampaikan terus-menerus. Di apel gabungan yang lalu juga sudah saya sampaikan. Namun masih banyak yang belum memahami apa itu berakhlak. Begitu juga dengan employer branding, yaitu moto sebagai pegawai negeri. Kita semua pegawai negeri mempunyai moto bangga melayani bangsa, bahwa kita ini sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai kebanggaan dalam melayani bangsa dan negara ini. Tidak semua berkesempatan untuk bisa menjadi ASN. Anda terpilih menjadi ASN, berarti Anda harus siap melayani bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, beberapa core value, nilai-nilai dasar dari ASN yang berasal dari kata berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yaitu komitmen dalam kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita tahu bahwa komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ini Anda harus lakukan dengan memahami bagaimana masyarakat itu butuh pelayanan kita. Maka Anda harus bisa memberikan pelayanan dengan ramah, dengan cekatan, dengan solutif. Maksudnya adalah Anda harus bisa memberikan solusi yang terbaik ketika masyarakat mengalami permasalahan. Kita juga harus dituntut melakukan perbaikan tiada henti dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu nilai-nilai dasar yang pertama, yaitu berikan pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian makna yang kedua, akuntabel, berahnya akuntabel, yaitu bagaimana kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada negara, kepada kita semua. Kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat kepada lembaga kejaksaan. Kita tahu bahwa lembaga kita mempunyai rating tertinggi dalam kepuasan
survei kepuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita lakukan adalah laksanakan tugas dengan jujur, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, laksanakan tugas dengan penuh cermat, supaya kita bisa memberikan kesempurnaan dalam bertugas. Kemudian arti K, kompeten, yaitu bagaimana kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri kita. Kita sebagai lembaga kejaksaan harus dianggap tahu dalam rangka masyarakat membutuhkan konsultasi pada kita. Bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik kalau kita tidak kompeten? Ayo kita kembangkan diri kita, kompetensi kita dengan kata kunci, yaitu kita harus tetap terus-menerus belajar, bekerja dan belajar. Afirmasinya adalah bagaimana kita harus terus mengembangkan diri, asah otak kita, belajar terus-menerus. Ada hal-hal yang baru yang harus kita kuasai, bagaimana kita bisa mengembangkan kapabilitas kita. Kemudian harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya adalah kita harus peduli pada sesama. Kita harus peduli dalam lingkungan kantor kita. Perbedaan itu adalah suatu hal yang biasa, tapi bagaimana dengan perbedaan itu kita harus tetap harmonis dan selaras, sehingga tercipta suatu suasana kerja yang bisa kita pertahankan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Afirmasinya adalah kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Apapun latar belakang kita, suku, ras, agama, dan kita juga harus mempunyai jiwa saling tolong menolong. Membangun lingkungan kerja yang kondusif adalah kunci bagi kita semua, sehingga suasana kantor kita menjadi harmonis. Kemudian core value yang selanjutnya yaitu loyal. L dari kata loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan dan bangsa dan negara. Loyalitas kita dituntut hanya untuk bangsa dan negara serta masyarakat yang harus kita layani. Kita harus loyal. Kata kuncinya adalah kita harus punya komitmen, dedikasi, nasionalisme, dan pengabdian, sehingga kita merasa bahwa antara bangsa dan negara serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang harus kita berikan loyalitas kita. Apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka menciptakan nilai-nilai loyalitas ini? Kita harus pegang teguh yang namanya Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita. Kita harus pertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kita harus setia kepada negara kesatuan negara Republik Indonesia. Kita juga harus mengakui pemerintahan yang sah. Itulah salah satu bentuk loyalitas kita pada bangsa dan negara. Kita juga harus tetap menjaga nama baik ASN dengan tingkah laku kita sehari-hari. Kemudian core value yang berikutnya yaitu adaptif. Bagaimana kita harus terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan yang semakin kompleks ini. Dituntut pada kita semua untuk selalu berinovasi. Itulah makna daripada adaptif. Afirmasinya adalah dengan kita terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan ini, maka kita tetap bisa survive dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang terjadi. Kita harus terus berinovasi dalam mengembangkan kreativitas kita. Kita harus bertindak proaktif dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat ini butuh apa? Kita harus cepat tanggap, kreatif, inovatif. Di Kejati Bengkulu juga terus berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka bagaimana kita bisa meraih WBK yang sudah kita canangkan. Dan ayo kita harus tetap pertahankan apa yang sudah kita lakukan supaya kita bisa meraih WBK. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai dasarnya adalah kolaboratif, berakhlak. Nah, kata-kata K yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Saya masih melihat masih ada keakuan, masih ada yang namanya pemikiran bahwa itu pekerjaan bidang. Ayo kita hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita harus satu kesatuan gerak langkah, satu frekuensi, yaitu kejaksaan. Kata kuncinya adalah kita harus siap sedia bekerja sama. Sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kita jangan berbicara itu kerjaan bidang Intel, itu kerjaan bidang Pitius, itu kerjaan bidang Datul. Tapi kita harus tanamkan bahwa itu pekerjaan kejaksaan. Jangan ada langkah pemikiran-pemikiran yang bersifat parsial. Kita harus in on the bar yang sudah kita lakukan sejak berdirinya kejaksaan ini. Oleh karena itu, saya mengajak introspeksi pada seluruh pegawai. Kita masih sering mendapatkan kritikan-kritikan pedas. Kritikan tersebut kadangkala menyangkut kinerja PNS yang tidak profesional. Kritikan tersebut harus menjadi pemicu bagi kita semua. Kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang kurang inovatif, ya kita jawab bahwa kita sudah penuh inovatif.
Ada anggapan bahwa ASN kita masih lamban, ya kita harus jawab bahwa kerjaan kita sekarang sudah semakin cepat, semakin terarah. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan ketidakprofesionalan kita ini masih disebabkan oleh karena kita semua masih punya penyakit. Sekali lagi, tanpa kita sadari, kita masih punya penyakit. Penyakit ASN. Apa itu? Saya bagi dengan 3 kategori dengan 14 macam penyakit. Kategori yang pertama yaitu penyakit yang berhubungan dengan kehadiran di kantor. Macamnya adalah yang pertama AIDS, AIDS. Singkatan dari alpha, izin, dan dikit-dikit sakit. Nah, itulah penyakit kita. Dengan alasan-alasan seperti itu, izin dikit-dikit. Penyakit yang kedua, pucat pasi. Pulang cepat padahal masih pagi. Ayo kita biasakan ya. Kalau pimpinan belum pulang, ya Anda jangan pulang. Kadangkala saya membutuhkan, ternyata yang bersangkutan sudah pulang. Penyakit yang ketiga yang berhubungan dengan ketidakhadiran di kantor yaitu kudis, kurang disiplin. Saya masih keliling di kantor ya, masih saya dapati, saya tanya di mana yang bersangkutan sarapan Pak, di mana yang bersangkutan masih ngantar istrinya Pak, masih ngantar anaknya Pak. Ayo mulai sekarang penyakit kudis harus kita hilangkan. Kategori yang kedua yaitu penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Yang pertama yaitu asam urat. Asal sampai kantor, uring-uringan atau tidur. Tanpa kita sadari, itu masih terjadi. Penyakit yang kedua yaitu asma. Asal mengisi absen. Kalau sudah absen, pergi dia. Meskipun absen kita absen digital, saya sudah minta kepada masing-masing asisten untuk tetap ada absen tertulis supaya bisa dikontrol. Penyakit yang ketiga yang berhubungan dengan kejiwaan ini adalah batuk, banyak ngantuk. Di kursinya saya lihat udah tiduran, padahal masih pagi. Penyakit yang keempat yaitu campak. Apa itu campak? Cari muka pakai alasan kerja. Tampang setor saja. Penyakit yang kelima yaitu ginjal. Gaji ingin naik, tapi kerja lamban. Nah, 5 penyakit itulah yang berhubungan dengan kejiwaan. Ayo kita penyakit-penyakit yang saya sebutkan
harus kita hilangkan juga. Kategori yang ketiga yaitu penyakit yang berhubungan dengan profesionalisme. Ini juga berbagai macam. Terkait dengan profesionalisme ini berbagai macam juga. Yang pertama yaitu penyakit kurap. Kurang profesional, kurang rapih dalam berpakaian. Terkait dengan kurang profesional, tadi sudah saya sampaikan nilai-nilai ASN itu, yaitu kita harus kompeten, kita harus terus belajar, kita harus mengasah kemampuan diri kita dengan cara belajar. Apalagi di belakang ini sudah saya terapkan teras literasi. Maksudnya supaya Anda juga selain belajar lewat buku juga belajar lewat IT. Kemudian penyakit yang kedua yaitu TBC. Tidak bisa komputer. Masih banyak di antara kita yang belum bisa komputer. Ada beberapa asisten yang ngomong ke saya, si A itu suruh kerja, dia nggak bisa komputer Pak. Lah zaman segini nggak bisa komputer gimana? Penyakit yang ketiga yaitu panu. Pegawai asal nulis. Kalau didatangi pura-pura nulis, itu penyakit panu. Yang keempat yaitu kram, penyakit kram, kurang terampil. Yang kelima yaitu penyakit kutil, kurang teliti. Masih banyak loh surat-surat yang saya kembalikan sebelum saya isen karena copy paste. Aturan-aturannya selalu salah. Itulah akibat dari penyakit kutil, kurang teliti. Jangan biasakan. Tolong sebelum surat itu maju ke pimpinan, tolong baca lagi. Penyakit berikutnya yaitu flu. Apa itu flu? Facebook melulu. Saat jam kerja masih Facebookan. Apalagi sekarang yang bisa scan komputernya itu kayak bekerja tapi pada lihat Facebook. Nah, oleh karena itu 14 penyakit yang saya sebutkan tadi harus kita sembuhkan. Kenapa? Karena 14 penyakit itu disebabkan oleh kuman, yaitu kurang iman. Penyakit yang sering mendapatkan sorotan masyarakat adalah karena kita kurang profesionalisme tadi. Dari 14 macam penyakit itu, itulah yang menyebabkan kita menjadi kurang profesional dan kita kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak kita segera sembuhkan, apa yang akan terjadi? Ayo kita harus cari solusinya supaya hal-hal yang bisa menghambat pelayanan birokrasi ini, yang menyebabkan turunnya kualitas pelayanan kita ini, bisa kita sembuhkan. Ayo bangun, ayo semangat, dan ayo kita disiplinkan diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, bagaimana membangunkan rasa tanggung jawab?
Ingat, kita sudah digaji oleh negara. Kita bisa melihat di samping kiri kita, samping kanan kita, masih banyak yang belum beruntung. Di antara teman-teman kita juga masih ada yang belum beruntung. Oleh karena itu, ayo kita jalankan aturan, pedoman, petunjuk pimpinan supaya kita laksanakan dengan baik. Dan supaya Kejaksaan Tinggi Bengkulu serta Kejaksaan Negeri Bengkulu terbebas dari penyakit, maka harus kita terapkan, biasakan dengan berbuat benar dan jangan benarkan yang sudah biasa. Ayo kita harus punya jiwa perubahan, berpikir kreatif, inovatif, dan tanamkan nilai-nilai yang positif dalam diri kita. Tanamkan nilai-nilai trikrama adiaksa, setia, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur. Kemudian adi, kesempurnaan dalam bertugas. Kita dituntut untuk sempurna dalam tugas-tugas kita. Bijaksana, kita harus bijaksana dan dalam tingkah laku kita dan tutur tata kita. Maka apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa kita pahami bersama supaya kita bisa melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebelum saya tutup, saya akan berikan pantun. Turun perahu, nelayan menambat. Ujung diikat di dekat batu. Berangkat kerja, jangan terlambat. Pegawai yang disiplin akan selalu tepat waktu. Adik menari tarian serimpi. Kaki melangkah hati-hati. Bagaimana membangun mimpi kalau kita tidak disiplin, tak di hati? Si Atikah menjahit sendiri. Mari beli resleting merek YKK. Mari kita yakinkan diri. Dengan semangat kita raih WBK. Dan sebelum saya akhiri juga, ada yang terlupakan bahwa hari ini saya akan berikan piagam penghargaan sebagai bentuk reward institusi, sebagai bentuk reward Kejaksaan Tinggi Bengkulu kepada pegawai yang dianggap mempunyai loyalitas kepada institusi kita. Siapapun yang mempunyai pekerjaan melebihi dari jiwa panggilannya, tentu akan saya pertimbangkan untuk kita berikan reward. Bagi yang tidak bekerja dengan baik, tentu akan ada yang namanya punishment. Nah, dalam rangkaian upacara ini nanti saya berikan reward kepada beberapa pegawai oleh karena sudah berhasil menangkap buronan sampai ke luar daerah. Ini juga harus menjadi pemicu bagi kita semua, pemicu bagi yang lain. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.